Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi di tubuh dan pikiran kita waktu kita ngelakuin sebuah ritual kuno? Nah, kali ini kita bakal coba bedah sholat, mulai dari dampaknya ke komunitas sampai ke aktivitas di dalam otak kita. Yuk, kita mulai aja. Jadi, pertanyaannya gini, apa iya sebuah ritual harian yang udah ada dari ribuan tahun lalu benar-benar bisa memperkuat ikatan sosial kita, sekaligus ngubah cara kerja otak kita? Ternyata, sains modern mulai nemuin jawaban-jawaban yang, wah, lumayan bikin kaget. Yuk, kita lihat buktinya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari gambaran gedenya dulu ya. Gimana caranya sebuah ritual bareng-bareng itu bisa jadi semacam lem sosial yang nyatuin masyarakat. Nah, ini yang kita sebut pandangan makro. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi ada kehidupan desa yang guyup, ya kan, semua orang saling kenal. Nah, di sisi lain ada hutan beton kota besar, yang seringnya bikin kita merasa sendirian, sibuk sendiri-sendiri. Nah, perbedaan inilah yang jadi dasar sebuah penelitian yang menarik banget. Jadi gini, ada peneliti di Malaysia yang penasaran, bener nggak sih makin modern sebuah kota, makin renggang hubungan sosial dan kebiasaan beragamannya? Mereka pun bikin studi buat cari tahu langsung jawabannya. Dan ini dia hasilnya. Coba deh perhatiin angkanya. Kelihatan banget polanya di sini. Makin gede kotanya, ternyata makin jarang orang kenal tetangga dan ikut sholat jamaah. Lihat deh angkanya, turun terus dari desa ke kota besar. Ini bukan kebetulan loh. Nah, di sini kita bisa lihat lebih jelas lagi gapnya. Lihat deh, jauh banget kan bedanya antara kebiasaan di desa sama di kota besar. Artinya apa? Ini nunjukin kalau sholat jamaah itu bukan cuma ritual personal aja, tapi ada kaitannya yang kuat banget sama seberapa erat hubungan di sebuah komunitas. Oke, tadi kita udah lihat dampaknya ke komunitas ya. Sekarang coba kita zoom in lagi. Gimana sama individunya? Apa sih yang sebenarnya terjadi sama badan dan pikiran orang yang rutin ngelakuin ini? Seringkali kita nggak sadar ya kalau sholat itu sebenarnya semacam latihan fisik. Tiap gerakannya dari berdiri, ruku, sampai sujud, itu kan secara konsisten ngelatih fleksibilitas dan kekuatan otot. Bisa dibilang ini kayak yoga ringan atau stretching yang kita lakuin beberapa kali sehari. Nah, selain manfaat fisik, ada juga yang terjadi di level biologis. Kita semua tuh punya semacam jam internal di tubuh, namanya irama sirkadian. Inilah yang ngatur kapan kita ngantuk, kapan kita segar. Dan yang ngatur ini utamanya adalah cahaya matahari. Dan yang kerennya, konsep sains modern soal jam tubuh ini ternyata udah disinggung loh di ajaran-ajaran kuno. Kayak ayat ini, yang ngomongin soal ritme alami tidur pas malam dan beraktivitas pas siang. Ada koneksi yang menarik banget di sini kan? Jadi, kebiasaan-kebiasaan kayak bangun subuh, buat sholat itu, ternyata bukan cuma soal tradisi. Dari kacamata sains, ini tuh cara yang efektif banget buat ngeriset jam tubuh kita tiap pagi, biar sinkron lagi sama siklus terang dan gelap alami. Oke, kita udah lihat dampaknya ke komunitas, ke tubuh. Sekarang, kita masuk ke level paling dalam nih, otak. Apa sih yang terjadi di dalam kepala kita pas lagi sholat? Jawabannya ada di gelombang otak. Nah, ini pertanyaan yang coba dijawab sama para neuroscientist. Ada bedanya nggak sih antara orang yang gerakannya cuma mekanis aja, kayak robot, sama orang yang sholatnya bener-bener niat dan fokus? Akhirnya, mereka coba cari tahu. Buat ngintip ke dalam otak, mereka pakai alat namanya EEG. Alat ini tugasnya ngukur aktivitas listrik otak. Nah, yang mereka cari spesifiknya itu gelombang gamma. Anggap aja gelombang ini tuh kayak sinyal kalau otak lagi dalam mode super fokus atau rileks banget. Dan, lihat deh hasilnya. Bedanya jauh banget, apalagi pas posisi sujud. Otak orang yang sholatnya khusyuk itu nunjukin lonjakan aktivitas gamma yang jauh lebih tinggi. Jadi ini bukan cuma soal perasaan doang ya, ini perubahan yang benar-benar bisa diukur di otak. Nah, buat yang suka data, angka ini penting banget. Angka p-value yang kecil banget ini, intinya adalah cara statistik buat bilang, hey, ini bukan kebetulan loh, perbedaan yang mereka temuin itu benar-benar nyata dan signifikan banget secara ilmiah. Oke, terus artinya apa semua ini? Gampangnya gini, sholat yang khusyuk itu secara harfiah menyalakan tombol rileks di otak kita. Aktivitas di area otak ini nyambung ke sistem istirahat dan pemulihan tubuh. Ini kayak penanda biologis buat perasaan tenang dan emosi positif. Oke, sekarang coba kita satuin semua kepingan puzzle ini, dari komunitas, ke tubuh, sampai ke dalam otak. Jadi, kita udah lihat gimana satu ritual yang sama bisa bekerja di 3 level yang beda banget. Secara sosial, dia ngebangun komunitas. Secara fisik, dia nyelarasin tubuh kita. Dan secara neurologis, dia nenangin pikiran. Semuanya nyambung. Kalau ada satu pelajaran penting dari semua ini, itu adalah soal kekuatan niat.
Bukan gerakannya yang ajaib, tapi fokus dan konsistensi di baliknya. Itu dia kuncinya, yang ngebuka semua manfaat tadi. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau satu praktek kuno ini aja nyimpen begitu banyak manfaat yang sekarang bisa dibuktiin sains, kira-kira kearifan apa lagi ya yang masih tersembunyi di tradisi-tradisi lain di sekitar kita, yang mungkin selama ini kita anggap biasa aja? Sesuatu untuk kita renungkan bareng-bareng. Makasih udah nyimak.